Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ade Yuliar, selaku dosen mata kuliah Manajemen Resiko dan rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pariwisata Islam yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai manajemen resiko pasar dan manajemen resiko kredit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Oktavia Anggun Kurniawati, dan rekan saya, Ayu Winanda. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama, yaitu bab 13 mengenai manajemen resiko pasar. Baik, pada bab 13 mengenai manajemen resiko pasar, di sini akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah pengertian resiko pasar, yang kedua tujuan manajemen resiko pasar, yang ketiga adalah sumber resiko pasar, dan yang keempat adalah penerapan manajemen resiko pasar. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari resiko pasar. Resiko pasar merupakan resiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, resiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga opsi. Jadi resiko pasar ini merupakan sebuah resiko yang tidak dapat dihindari dan pasti akan dialami oleh seluruh investor. Resiko pasar sendiri terdiri atas resiko spesifik dan resiko pasar umum. Resiko spesifik merupakan resiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Misalnya, seperti turunnya harga obligasi akibat memburuknya peringkat kredit penerbitnya. Sedangkan resiko umum merupakan resiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Misalnya seperti turunnya harga Bank Indonesia Rate atau BI Rate akan mengakibatkan turunnya suku bunga pasar sehingga berpengaruh terhadap nilai seluruh instrumen yang terkait dengan suku bunga. Dan pada slide terdapat sebuah gambar, ini merupakan jenis resiko pasar. Resiko pasar pada umumnya dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu resiko suku bunga, resiko posisi ekuitas, resiko nilai tukar, dan resiko posisi komoditas. Dari 4 kategori resiko pasar, resiko suku bunga, resiko nilai tukar, dan resiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trending book maupun posisi banking book. Sedangkan untuk resiko ekuitas berasal dari posisi trending book. Jadi untuk resiko ekuitas ini tidak berasal dari banking book, melainkan hanya berasal dari posisi trending book saja. Dan saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari jenis resiko pasar. Yang pertama adalah resiko suku bunga. Resiko suku bunga merupakan resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori resiko suku bunga termasuk pula resiko suku bunga dari posisi banking book, antara lain meliputi repricing risk, yield curve risk, basic risk, and optionality risk. Dan yang kedua adalah resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar merupakan resiko akibat perubahan nilai posisi trending book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Yang ketiga adalah resiko komoditas. Resiko komoditas merupakan resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Dan yang terakhir adalah resiko ekuitas, merupakan resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dari 4 jenis kategori resiko pasar, resiko ekuitas merupakan resiko yang hanya berasal dari trending book saja, bukan berasal dari banking book. Dan yang selanjutnya adalah tujuan manajemen resiko pasar. Tujuan utama dilakukannya manajemen resiko pasar ialah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset serta permodalan perusahaan. Sehingga dengan ini perusahaan diharapkan akan mampu menjaga agar resiko pasar yang diambil oleh perusahaan berada dalam batas yang dapat ditoleransi oleh perusahaan. Dan perusahaan memiliki modal yang cukup untuk menutupi kerugian dari resiko pasar yang terjadi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber resiko pasar.
Aktivitas trading merupakan salah satu kegiatan utama dari perusahaan. Trading sendiri merupakan aktivitas jual beli instrumen keuangan dengan nama perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dari perubahan yang diharapkan atas harga pasar yang menentukan nilai suatu instrumen keuangan. Instrumen dari trading diantaranya adalah cash instrument dan derivative instrument. Cash instrument meliputi transaksi spot funds, transaksi forward funds, swap funds, pinjaman dan simpanan, obligasi, trading ekuitas, dan trading komoditas. Sedangkan derivative instrument meliputi kontak futures, swap bunga, dan swap valuta, serta opsi dan forward. Dan berikutnya akan saya sampaikan beberapa sumber resiko pasar, yaitu strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah kerugian potensial resiko suku bunga dalam banking book, dan yang terakhir adalah volume dan komposisi portofolio. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah strategi dan kebijakan bisnis. Di dalam strategi dan kebijakan bisnis terdapat dua aspek. Yang pertama adalah strategi trading dan strategi bisnis terkait suku bunga pada banking book. Strategi trading merupakan strategi yang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading, antara lain karakteristik trading perusahaan, posisi pasar perusahaan dalam industri, dan kompleksitas produk serta karakteristik nasabah. Aktivitas trading pada umumnya bisa dibedakan menjadi tiga karakteristik, yaitu proprietary trading, market making, and broking, yang dimana ketiganya memiliki tingkat resiko yang berbeda. Jadi dari tiga karakteristik strategi trading ini, ketiganya memiliki resiko yang berbeda-beda. Posisi pasar perusahaan dalam industri bisa dibedakan menjadi pemain besar atau aktif, atau bisa disebut sebagai market player or market maker, dan pemain kecil atau niche player. Faktor yang mempengaruhi strategi trading perusahaan salah satunya ialah kompleksitas produk. Oleh karena itu, perlu selalu dilakukan peninjauan terhadap produk baru yang akan diterbitkan. Jadi sebelum melakukan penerbitan produk baru, dari pihak perusahaan juga harus melakukan peninjauan terlebih dahulu. Apakah produk yang akan diterbitkan itu tergolong instrumen kompleks seperti derivatif atau struktur produk, ataukah bersifat sederhana atau plain vanilla seperti instrumen pendapatan tetap. Dan karakteristik dari nasabah dibedakan menjadi nasabah utama yang biasanya berisi perusahaan besar dan nasabah individual. Dari kedua nasabah itu terdapat memiliki sensitivitas berbeda terhadap perubahan faktor pasar. Jadi dari karakteristik kedua nasabah tersebut tentunya memiliki karakteristik. Dan yang selanjutnya adalah kerugian potensial resiko suku bunga dalam banking book. Dalam melihat faktor ini terdapat dua parameter yang digunakan. Yang pertama adalah exposure interest rate in banking book atau IRRBB berdasarkan gap report atau perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Dan yang kedua adalah unrealized loss atau surat berharga dibandingkan dengan modal. Dan yang selanjutnya adalah volume dan komposisi portofolio. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk melihat volume dan komposisi portofolio, yaitu yang pertama adalah membandingkan aset trading, derivatif, dan fair value option dibagi dengan total aset. Yang kedua, membandingkan kewajiban trading, derivatif, dan fair value option dibagi dengan total kewajiban. Yang ketiga adalah total structure product dibagi dengan total aset. Yang keempat, membagi potensi keuntungan atau kerugian dari aset dengan trading, derivatif, dan fair value option dengan pendapatan operasional. Yang kelima adalah membagi total derivatif dengan total aset. Yang keenam, membagi posisi devisa neto dengan modal, total modal. Dan yang ketujuh adalah membagi ekuitas kategori available for sale dibagi dengan total modal. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah membagi aset keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dibagi dengan kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Rasio ini ditujukan untuk mengatur apakah aset atau kewajiban lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Karakteristik dari nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah utama biasanya berisi perusahaan besar dan nasabah individual. Kedua nasabah tersebut memiliki sensitivitas berbeda terhadap perubahan faktor pasar. Jadi dari karakteristik nasabah tersebut tentunya setiap nasabah atau setiap karakteristik nasabah itu memiliki sensitivitas yang berbeda dalam menghadapi perubahan faktor pasar. Saya akan menjelaskan satu persatu penerapan manajemen resiko pasar. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat 3 di dalamnya. Yang pertama adalah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Wewenang dan tanggung jawab direksi diantaranya adalah memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai manajemen resiko pasar telah mencangkup aktivitas harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan resiko pasar, kecukupan sistem untuk mengukur resiko pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan resiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, serta tepat waktu. Wewenang serta tanggung jawab direksi berikutnya ialah memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai manajemen resiko untuk posisi banking book menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban perusahaan secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan resiko pasar harus memadai. Setidaknya mereka harus memahami filosofi pengambilan risiko serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Di dalam hal perusahaan akan menjual sebuah produk yang memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Jadi dibutuhkan seorang pegawai pelaksana yang lebih spesialis dan berpengalaman serta pegawai pemantau risiko yang memahami model pengukuran risiko yang lebih kompleks sesuai dengan produk yang dimaksud. Selanjutnya adalah organisasi manajemen resiko pasar. Penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan unit atau fungsi terkait dengan penerapan manajemen resiko untuk resiko pasar harus sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Dalam rangka melengkapi komite manajemen resiko, khususnya terkait pengelolaan resiko pasar, perusahaan bisa memiliki komite manajemen aset dan kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee atau ALCO yang juga melakukan pengelolaan likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga adalah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi manajemen resiko pasar. Terdapat 6 hal. Yang pertama adalah identifikasi resiko pasar. Perusahaan diharuskan memiliki proses identifikasi resiko yang sesuai dengan resiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan, meliputi nilai tukar, ekuitas, serta komoditas. Dan yang kedua adalah pengukuran resiko pasar. Perusahaan wajib memiliki sistem pengukuran resiko pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas terkait dengan resiko pasar, baik dalam kondisi normal atau tertekan. Dan pada sistem pengukuran resiko pasar harus mencangkup 8 hal. 8 hal tersebut adalah 1. Menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Yang kedua adalah mencangkup seluruh exposure resiko pasar baik saat ini maupun potensi di masa depan dan mampu melakukan market to market. Yang ketiga adalah dapat mengakomodasi peningkatan volume, exposure, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru. Yang keempat adalah memperhitungkan exposure resiko pasar. Dan yang kelima, memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Yang keenam adalah didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai. Ketujuh, dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing. Dan yang terakhir adalah terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance, maupun proses alokasi modal internal. Kemudian untuk data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran,
merefleksikan kondisi perusahaan, akurat, lengkap, mencangkup data pada neraca dan transaksi rekening administratif. Data harus terkini dan diperoleh secara independen dari unit pelaksana atau operasional, serta digunakan secara konsisten. Dan perusahaan harus mendokumentasikan data dengan baik dan terinformasi mengenai permasalahan terkait dengan data, di antaranya data yang tidak lengkap dan informasi yang tidak memadai mengenai posisi pada transaksi rekening administratif. Jadi, sebuah perusahaan itu diharuskan untuk mendokumentasikan datanya dengan baik dan terinformasi mengenai permasalahan terkait dengan data-data. Dalam pengukuran resiko di tingkat portofolio, perusahaan harus memperhitungkan korelasi antar pasar dan antar kategori resiko pada saat mengevaluasi posisi resiko pasar secara komprehensif. Misalnya dengan memasukkan korelasi tersebut sebagai salah satu skenario stress testing. Dan dalam analisis skenario dan stress testing, skenario dengan menggunakan analisis data historis, asumsi hipotesis, atau skenario yang ditetapkan otoritas dapat digunakan. Yang ketiga adalah pemantauan resiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan. Dan kemudian hal tersebut selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu diharuskan untuk melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian atau setiap harinya dilakukan pemantauan serta tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi sebuah pelampauan pada limit. Yang keempat adalah pengendalian risiko pasar. Manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko, termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko pasar yang lebih besar. Dan tanggung jawab dari unit pelaksana dalam rangka pengendalian risiko pasar antara lain meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua adalah pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi serta kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Bagi perusahaan yang memiliki surat berharga dan obligasi, wajib melakukan peninjauan secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, serta kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi tersebut. Tinjauan ini dapat dilakukan sekurangnya setiap 6 bulan. Dan kemudian perusahaan yang memiliki surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil peninjauan terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit. Perusahaan harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat surat berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian. Contohnya itu seperti membentuk cadangan. Manajemen risiko pasar yang terakhir adalah sistem pengendalian intern. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko pasar, perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek sistem pengendalian intern. Terdapat 4 aspek. Yang pertama adalah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi serta proses terkait dengan market risk taking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, serta limit yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga adalah perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trending dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Dan yang keempat adalah fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambilan risiko, serta fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari yang melakukan pengembangan model pengukuran risiko pasar. Jadi di dalam sistem pengendalian intern ini terdapat 4 hal yang harus ada dalam tiap aspek sistem pengendalian intern.
Ini adalah contoh kasus resiko pasar, di mana PT Bank Bahagia Selalu mempunyai rate sensitif aset sebesar 500 juta dan rate sensitif liabilitas sebesar 400 juta, sehingga memiliki kesenjangan dana sebesar 150 juta. PT Bank Bahagia Selalu menetapkan spread bunga sebesar 5%. Tingkat suku bunga rata-rata sumber dana pada periode 1 sebesar 14%. Dan tingkat suku bunga penempatan dana adalah 18%. Pada periode kedua, tingkat suku bunga rata-rata sumber dana sebesar 19%. Hitunglah pendapatan bunga bersihnya. Untuk pembahasannya, penghitungan pendapatan bunga dihitung sebelum naik, yaitu RSA dikali tingkat suku bunga penempatan dana. Hasilnya adalah 500 juta dikali 18%. Hasil akhirnya adalah 90 juta. Dan pendapatan bunga sesudah naik adalah RSA dikali tingkat suku bunga penempatan dana ditambah bunga yang ditetapkan oleh PT Bank Bahagia Selalu, yaitu 500 juta dikali 23%. Hasil akhirnya adalah 115 juta. Jadi jumlah kenaikan pendapatan bunga adalah 115 juta dikurangi 90 juta adalah 25 juta. Sedangkan penghitungan biaya bunga juga dihitung sebelum naik, adalah RSL dikali tingkat suku bunga rata-rata sumber dana periode 1. Hasilnya adalah 400 juta dikali 14% sama dengan 56 juta. Dan sesudah naik, yaitu RSL dikali tingkat suku bunga rata-rata sumber dana periode kedua, yaitu 400 juta dikali 19%. Hasil akhirnya adalah 76 juta. Jadi jumlah kenaikan biaya bunga adalah 76 juta dikurangi 56 juta, hasil akhirnya adalah 20 juta. Dan pendapatan bunga bersih dihitung dari total kenaikan pendapatan bunga dikurangi total kenaikan biaya bunga, yaitu 25 juta dikurangi 20 juta, sama dengan 5 juta. Jadi untuk total pendapatan bunga bersih yang diperoleh adalah 5 juta. Bab 14 tentang manajemen risiko kredit. Di sini membahas tentang pengertian risiko kredit, jenis kredit, tujuan manajemen risiko kredit, macam-macam risiko kredit, penyebab kredit macet, dan penerapan manajemen risiko kredit. Pengertian risiko kredit. Risiko kredit adalah akibat kegagalan pihak lain dalam memulihkan kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada sebagian besar lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Jenis kredit di sini menurut tujuan penggunaannya ada dua, kredit kondusif dan kredit produktif. Kredit kondusif merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pemberian orang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, waktu, maupun kepemilikan. Menurut jangka waktunya, di sini ada tiga. Kredit jangka pendek, kredit yang digunakan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Biasanya kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Selanjutnya kredit jangka menengah, kredit yang dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, misalnya pembelian mesin ringan. Lalu kredit jangka panjang, kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit kepemilikan rumah. Berdasarkan jaminannya, di sini ada dua. Yang pertama, kredit tidak memakai jaminan atau unsecured loan, yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja. Yang kedua, kredit dengan jaminan atau secured loan, baik dengan jaminan kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko kredit. Di sini memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Oke, secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama di lembaga keuangan di Indonesia, sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengantisipasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi sangat penting. 1. Risiko konsentrasi kredit. Risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area
geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan. Kedua, risiko akibat kegagalan pihak lawan. Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Karakteristik jenis transaksi meliputi 1. Transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. 2. Nilai wajar dari transaksi dipenuhi oleh pergerakan variabel pasar. 3. Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Keempat, karakteristik risiko bersifat bilateral. 3. Risiko akibat kegagalan settlement. Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian atau settlement date yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, country risk. Risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar hutang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan aset, kontrol nilai tukar, dan evaluasi tukar. Kemudian ada penyebab kredit macet. Di sini mencakup 3 hal. 1. Penyebab kredit gagal. 2. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. 3. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko kredit. Di sini mencakup 4 hal. 1. Pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 4. Sistem pengendalian intern. Di sini ada 4. Pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris sendiri ada 3 bagian. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. 1. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyedia dana dilakukan dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh dewan komisaris. 2. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif. 3. Dewan komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar yang diberikan kepada pihak terkait. Lalu ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Strategi manajemen risiko harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, secara ekonomi, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran risiko. Lalu tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan agar bisa menyerap eksposur risiko yang timbul. Lalu kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Di sini perlu ditetapkan kerangka penyediaan dan kebijakan kredit yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko pengembangan kredit. Pengembangan sistem risiko kredit. Di sini ada 5. 1. Efisiensi dan aktivitas operasional administrasi kredit. 2. Akurasi dan ketetapan waktu informasi yang diberikan. 3. Pemisah fungsi atau tugas secara memadai. 4. Kelayakan pengendalian seluruh prosedur back office. 5. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada limit. Harus menetapkan limit kredit baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait secara untuk debitur individual maupun kelompok. Kemudian proses identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian risiko. 1. Identifikasi risiko kredit. Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit harus menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio kredit. Dalam mengidentifikasi risiko kredit, perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur.
Selanjutnya analisis kredit. Di sini dibagi menjadi 5 pendekatan, yaitu 5C. Karakter, capacity, capital, condition, dan kolateral. Pengukuran risiko. Di sini harus mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos, kondisi keuangan debitur atau pihak lawan transaksi, serta persyaratan dalam perjanjian. Jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan, dan garansi, serta potensi terjadinya gagal bayar dan kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan. Pendekatan terstandarisasi dilakukan oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. Bank dapat menggunakan peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Pendekatan teknik mitigasi risiko kredit atau MRK agunan. Ketentuan terbaru OJK tahun 2006 mengakui perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan terstandarisasi di mana lembaga keuangan seperti bank dapat mengakui keberadaan agunan seperti MRK. Pendekatan internal rating base atau IRB menggunakan teknik pengukuran internal rating harus melakukan update data secara berkala. Alat yang digunakan untuk mengukur pun harus menggunakan eksposur risiko inheren yang dapat dihitung. Pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari risiko kredit. Pengukuran risiko kredit dengan kegagalan pihak lawan. Untuk mengukur kegagalan pihak lawan, bank harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala. Salah satu unsur sistem pemantauan limit yang kuat yaitu dengan pengukuran dan pemantauan exposure tertinggi atau potential future exposure (PFE) pada tingkat kepercayaan yang dipilih. Pemantauan risiko kredit. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan. Pemantauan pun harus mampu mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih. Mitigasi risiko kredit. Sejumlah teknik dan kebijakan dapat menggunakan teknik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak kerugian kredit. Berikut ini adalah tekniknya. 1. Model pemeringkatan untuk kredit perorangan. 2. Manajemen portofolio kredit. 3. Agunan. 4. Pengawasan arus kas. 5. Manajemen pemulihan. 6. Asuransi. Model pemeringkatan, manajemen portofolio kredit, dan juga agunan. Hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan. Dari banyak mitigasi yang dilakukan, lembaga keuangan model yang paling umum diterapkan adalah meminta agunan. Agunan wujudnya sangat beragam, namun yang paling aman adalah agunan tunai atau uang tunai. Pengawasan arus kas, manajemen pemulihan. Di sini ada 2, asuransi dan restrukturisasi kredit. Kemudian sistem informasi manajemen risiko kredit dan sistem pengendalian intern. Kemudian terakhir ada contoh kasus risiko kredit. Di sini contohnya pada PT Bank Lydia Ravina yang memberikan kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal di Pekanbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.